ceritakan pun hanya cerita-cerita rakyat, satu dengan yang lainnya berbeda-beda Pati. Cuma memang pada intinya hampir sama Pati. Hampir samanya seperti ini. Jadi memang betul kalau cerita dari masyarakat setempat, makhluk di sekitar situ, batu itu diletakkan untuk mengusir para iblis-iblis yang jahat dari wilayah itu, Tuan Pati. Ya, kalau bicara masalah energi, memang ketika kita mau mendekatinya Pati, itu tidak ada satupun makhluk yang ada di sekitar situ. Betul. Berarti kan memang ada sesuatu hal, kekuatan yang tersimpan dari dalam batu itu, cuma kita tidak tahu apa sebenarnya di balik itu semua. Baiklah manusia, seperti ini saja. Donggo Bilo bercerita kepada saya. Setelah beliau mencari informasi mengenai batu itu, dia mendapatkan satu nama. Beliau bernama Sarwodipo. Informasinya, Tuan Sarwodipo itu mengetahui banyak hal mengenai batu itu. Apakah itu bukan juru kuncinya, berarti? Jujur saja, Donggo Bilo memang tidak menceritakan banyak hal mengenai Sarwodipo. Akan tetapi, Donggo Bilo menceritakan Sarwodipo itu berpengaruh penting dengan batu itu. Maksudnya ketua Mas yang kemarin diceritakan. Bagaimana jika kalian semua memastikan terlebih dahulu mengenai cerita dari batu itu? Jika memang batu itu benar-benar membuat makhluk-makhluk yang memiliki tujuan jahat di suatu tempat itu menyingkir dan tidak bisa untuk mendekatinya. Dan jika diperbolehkan ataupun diizinkan, kita pindahkan ke Pangarparti. Bawalah batu itu. Letakkanlah batu itu di tengah-tengah hutan Pangarep ini. Sehingga hutan Pangarparti ini tidak bisa dihuni seperti sedia kala seperti itu, Pak. Benar sekali. Jika memang seperti itu, kita tidak ada kegiatan apapun, lebih baik saya mendalami mengenai batu Condro di Muko itu, Pak. Masuk ya, Mas. Di sisi lain, kau sedang mencari informasi mengenai batu Condro di Muko itu. Saya, Pangeran Sarif dan Kentring Manik, dan mungkin akan ditemani para sahabat yang lain, akan tetap berjaga di hutan ini. Akan tetapi kami tidak akan menampakkan dan diketahui oleh banyak makhluk. Siapa tahu nanti setelah kepergian dari kalian, pihak dari Pidaksa akan datang lagi ke tempat ini. Baiklah, Pak. Lakukanlah yang terbaik. Nanti saya akan langsung melaksanakan tugas mengenai batu Condro di Muko itu, akan saya gali sedalam-dalamnya informasinya. Jika kau sudah mendapatkan informasi yang banyak dan memang itu bisa kita gunakan, sesegera mungkinlah kabari kami ataupun para sahabat yang lainnya. Insyaallah, Pak. Baiklah, silakan kalian kerjakan hal itu terlebih dahulu. Biar hutan ini kami yang menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, ini belum bisa kita pastikan kita menang. Tidak menutup kemungkinan mereka hanya bersembunyi lalu akan kembali lagi. Maka dari itu
para sahabat itu menyarankan untuk melakukan rencana yang kedua, yaitu menggunakan batu Condro Dimuko yang kemarin kita datangi ke sana ya. Walaupun ceritanya itu simpang siur ya, Kayak legenda. tapi ini kita sudah menyimpan satu nama, Sarwodipo. Informasinya dari Sarwodipo itu memiliki banyak tahu dari mengenai keberadaan atau sejarah dari batu Condro Dimuko itu, teman-teman. Nah, kita akan keluar dari pengarap-arap ini. Kita akan mencari tahu lebih dalam mengenai batu Condro Dimuko. Semoga memang batu itu benar-benar batu yang bisa kita manfaatkan kekuatannya untuk bahasanya apa ya, menumbalkan di pengarap-arap ini agar tidak terjadi atau buat apa kayak kemarin lagi lah sama si Pitaksa itu. Betul, intinya suruh menyingkir. Nah, mungkin kita akan keluar langsung menuju ke batu itu. Nah, batu itu ada di daerah Kecamatan Wangon. Balik lagi, motoran lagi yuk. Ya. Tunggu kalah. Alah, ngempur piro. Yuk, sama Yo, bentengnya anu aja, tamengnya ketinggal bae apa gawa? Wis gawa ngantek metu sekang pangarep-arep. oke. Oke. Masa? Kayak kerusak dia. Aduh, Bang, yung kanmu. Wala batir aku, Bang. Ya, Mas. Asam lah. Batir aku kuwi kok. Teman, ini kita sudah nyampai di mana di depan kita nanti akan ada tanjakan, dan itu adalah yang dinamakan Gunung Suruh. Di mana di Gunung Suruh kan ada batu Condro Dimuko ya, yang kemarin kita cari tahu itu. Dan ini kita sudah dapat satu nama yang dimana informasi dari nama itu yang mengenal betul mengenai batu Condro Dimuko yang ada di Gunung Suruh. Siapa tadi namanya dari Tuan Dongobilo ya? Sarwodipo. Iya. Nah, beliau bernama Sarwodipo. Kita tidak memasuki terus ke sana dulu karena di sana itu tidak ada makhluk, teman-teman. Makanya saya mau tanya Sohibul Wilayah untuk menemui, bisa dikatakan mungkin juru kuncinya ya, Sarwodipo. Buat makhluk masuk ada. Tuh. Nah, ini mana? Oh, ini mah gunung kok. Sampai salah situ. Aduh, sikal. Ayo, turun. Ini kota kerosan ini. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf, Tuan. Ngapunten. Dengan siapa ini saya? Sutiri. Seperti ini, Mbah Sutiri. Ngapunten, bukannya mengganggu lagi subuh-subuh. Ini kami lagi bingung mau menanyakan alamat. Nggih. Apakah kalian tersesat? Tersesat sih tidak, cuma lagi mencari alamat. Apa jenengan tahu makhluk di sini yang bernama Sarwodipo? Yang Sarwodipo. Oh, yang Sarwodipo ya. Dia mengenalnya. Di mana kediaman beliau? Beliau ada di sebelah sana. Memang beliau adalah kesepuhan yang ada di sini. Oh, Ada perlu apa? Atau ada memiliki hajat apa? hajat maksudnya? Atau mau menghitung hari? Oh, mau ada acara hitanan anak? Oh, memang biasa dimintain hitung-hitungan hari buat Ya. hari-hari penting kayaknya, Mas. Oh, beliau itunya apa? Bidangnya apa? Ya,
banyak sekali yang meminta hitungan hari-hari yang terbaik untuk acara hitanan, nikahan. Hitungannya tidak pernah meleset. Enggak, saya sih ingin bertemu dengan beliau, ingin menanyakan mengenai batu yang ada di Gunung Suruh itu. Apakah beliau juga juru kuncinya, Pak? Memang beliau adalah kesepuan di sini. Jika ingin bertemu ya silakan. Di belah mana? Masih jalan terus. Jadi melewati beberapa tanjakan. Nanti ada di sebelah kanan. Oh, gitu. Terima kasih dan maaf ya sudah mengganggu waktunya ya. Sama-sama. Semoga Gusti Allah membalas kebaikan Amin. Amin. Lancar urusannya. Amin. Hati-hati. Nggih. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jembah ibu wilayah. Bener penuh keren drama. Iya mas, kemarin kan kita mencari info tentang Gunung Suruh, Bok. Kalau ditanya tadi ya malah bisa bablas di bawah. Baik teman-teman, ini alhamdulillah sudah langsung jelas. Eyang Sarwodipo kediamannya ada di sebelah tadi sana utara. Nanti kita langsung menuju ke utara ya. Apa? Siapa kayak kok? Badan lu ngomong kok. Ya mus gede-gede mas tanangin terus sih. Jangan terus. Baru mulanya yang Jangan syukur loh. Aku merekayangan ada. Rengeran kok. Perkenalkan, nama saya Dana. Jadi, saya yang tadi bertanya yang Sarwodipo. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan terhadap yang dua yang silaturahmi sambil menambah persaudaraan yang ingin mengetahui banyak hal tentang makna dari kehidupan yang Sarwodipo yang sudah banyak pengalaman ya barangkali ada wejangan yang bisa kita terima agar lebih baik dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah. Siap. Monggo ya. Kula aturaken. Pam. Celorot ya. Aku sopan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Itu anjing ya. Dalu. Ada maksud apa? Manusia datang menemui saya. Silaturahmi. Apakah ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan ataupun meminta bantuan dari saya? Seperti ini yang Sarwodipo. Kebetulan saya dapat nama panjenengan dari salah satu makhluk di mana panjenengan terkenal sebagai mungkin kami tua atau sesepuh yang ada di Gunung Suruh ini. Jujur pribadi saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai Gunung Suruh. Yang pertama untuk menambah wawasan saya dan teman-teman. Terus yang kedua ada apa sih? Tahu mas. Baik. Maaf. Ya santai aja dong. Santai. Bentar yang ini kami takut dengan tawon yang. Silahkan duduk saja jika ingin berbicara sambil berduduk. Silakan yang duduk yang.
anak-anak susunya. Tangi kayak mesti kita kebaik. Nang ndi kuwi? Tiba-tiba mau. Ngapunten iki yang itu kalau tawon terkena kulit itu walah sangat menyakitkan ya. Saya pernah itu di muka. Dia tidak apa-apa. Itu tidak menjadi masalah untuk saya. Saya memaklumi. Di setiap makhluk memiliki ketakutan tersendiri terhadap apapun. Silakan lanjutkan jika ingin berbicara. Ya, yang intinya itu tadi saya sebutkan. Terus kalau boleh tahu nih ya, saya melihat sesuatu yang berbeda dari Gunung Suruh itu. Beberapa hari yang lalu saya melintasi Gunung Suruh. Ada sebongkah batu yang membuat atau menarik perhatian saya. Yang saya rasa itu bukan batu biasa-biasa saja. Karena rasa penasaran saya semakin dalam, akhirnya saya mencoba untuk menanyakan kepada beberapa warga yang ada di bawah Gunung Suruh. Ternyata warga di bawah Gunung Suruh juga menceritakan satu dengan yang lainnya juga berbeda ya. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah tempat para iblis-iblis yang biasa untuk menyebarkan sebuah wabah pagebluk. Ada juga yang mengatakan itu adalah batu malaikat, itu dari neraka. Ada juga yang mengatakan itu batu dari neraka yang dijatuhkan di situ untuk mengusir para danyang-danyang. Nah, jujur yang itu suatu pengetahuan untuk kami semua. Sebenarnya cerita yang sebenarnya itu seperti apa? Batu apa sebenarnya? Lalu ada efek apa kok memiliki sebuah energi yang sangat besar sampai banyak makhluk tidak ada yang berani untuk mendekatinya? Nah, dari situ saya mencari informasi dan memberanikan diri, walaupun saya mohon maaf kurang sopan itu yang Sarwadipo. Tapi daripada saya tersesat dengan cerita-cerita yang belum pasti dan diceritakan bukan pada ahli dan pakarnya, maka dari itu kami serombongan ini langsung menanyakan kepada panjenengan mungkin yang lebih berkewenangan menjelaskan mengenai si batu Condro di Muko itu. Betul. Baiklah. Jadi kalian datang menemui saya di waktu pagi ini hanya ingin mendengarkan cerita yang sesungguhnya dari batu yang berada di Gunung Suruh ini. Itu Memang banyak sekali makhluk yang membuat cerita lain mengenai sebuah batu yang berada di Gunung Suruh ini. Apalagi jika mereka makhluk-makhluk yang datang baru ataupun mereka yang pendatang di tempat ini, mereka melihat sebuah keanehan dari batu di mana batu itu tidak ada yang berani mendekatnya. Itu sudah hal yang biasa manusia. Namun sesungguhnya mengenai cerita yang asli dari sebuah batu yang ada di Gunung Suruh ini adalah awalnya batu itu batu biasa manusia. Batu biasa. Benar sekali. Tidak ada hal yang luar biasa ataupun berbeda dari batu itu. Saya pun melihatnya bentuknya pun biasa itu ya. Cuma kok menyimpan sebuah kekuatan yang sangat besar. Apa sebenarnya itu yang? Baiklah, seperti ini akan saya ceritakan dari awal. Tuan saya. Tuan. Benar sekali. Demung Atmojo. Dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan. Demung Atmojo.
dia sudah berhasil mendirikan ataupun membuat sebuah kerajaan, di mana tentunya karena beliaulah yang membuat kerajaan itu, tentu dialah yang harus menjadi raja dan memimpin rakyat-rakyatnya. Bukankah seperti itu? Akan tetapi pada saat akan dilantiknya Demung Atmojo itu menjadi seorang raja, dia itu mendapatkan banyak sekali masalah. Silih berganti masalah datang terhadap dirinya. Entah itu ibunya meninggal, entah itu terkena penyakit, entah itu anaknya yang hilang. Intinya banyak sekali masalah yang datang di saat mereka ingin melantik Demung Atmojo itu menjadi seorang raja. Dan mengakibatkan Demung Atmojo itu berpikir keras mengenai apa yang menimpa terhadap dirinya. Apakah dia tidak pantas untuk menjadi raja? Karena setiap akan dilantik menjadi raja, dia selalu ditimpa masalah. Dia ingin memecahkan masalah itu. Dia ingin mencari tahu apakah sesungguhnya ini hanyalah bentuk cobaan saja. Apakah ini kode bahwasanya Tuhan tidak merestui jika Demung Atmojo itu dilantik menjadi raja. Lalu di sewaktu-waktu Demung Atmojo berbicara dengan ayahnya. Beliau menanyakan permasalahan yang menimpa terhadap dirinya kepada ayahnya. Lalu ayahnya itu menyarankan Demung Atmojo untuk menyisiri pegunungan di daerah dekat-dekat kerajaan ini. Salah satunya adalah Pegunungan Siri. Dan setelah melakukan perbincangan itu dengan ayahnya, Demung Atmojo itu memutuskan untuk menuruti ataupun menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya itu, yaitu melakukan sebuah perjalanan panjang untuk menyisiri gunung demi gunung yang berada di daerah sini. Lalu memulailah perjalanan itu, dan itu ditemani oleh saya sendiri. Saya adalah pengawal ataupun penasehat yang dipercaya oleh Demung Atmojo. Pada saat perjalanan itu, asal engkau ketahui manusia, selama perjalanan dia tidak pernah istirahat sekalipun selama 7 hari. Dia melakukan perjalanan berhari-hari tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum. Dan dia terus-menerus berjalan untuk mendaki dan menyisiri pegunungan itu. Apakah itu sudah mencari wasilah atau? Seperti itulah yang dia cari dari jawaban mengapa. Apakah dia tidak pantas dan tidak diperbolehkan untuk dilantik sebagai seorang raja? Karena ayahnya memerintahkan untuk melakukan sebuah perjalanan. Demung Atmojo menuruti dan menjalankan itu semuanya. Dan di dalam perjalanan itu selama 7 hari, beliau tidak beristirahat sedikit pun, sekalipun, bahkan 1 detik pun. Dia tidak menghentikan langkah kakinya. Dia meneruskan perjalanannya
tanpa makan, tanpa minum. Walaupun saya sudah menawarkan minuman, saya sudah menawarkan makanan, dan saya pun sudah menawarkan untuk beristirahat. Jujur saja, saya yang mengikutinya kewalahan. Saya sesekali untuk beristirahat dan membiarkan Demung Atmojo itu meneruskan perjalanan. Lalu saya kembali mengikuti beliau. Dan sampailah di titik Gunung Suruh ini. Di Gunung Suruh ini adalah titik di mana Demung Atmojo sudah tidak bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Di gunung inilah beliau melakukan peristirahatannya untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Karena beliau Demung Atmojo setelah berhenti di hutan Suruh ini, beliau melakukan pertapaan ataupun semedi. Dia duduk hanya di satu tempat, yaitu di batu yang disakralkan oleh para masyarakat di sekitar Gunung Suruh ini. Nah, yang menjadi sakral dan memiliki sebuah energi yang sangat luar biasa itu sebenarnya apa? Saya belum menyelesaikan cerita saya. Sabar dulu, Mas. Jadi, setelah melakukan perjalanan yang panjang, beliau melakukan sebuah pertapaan di mana beliau melakukan tapa selama 40 hari 40 malam tanpa bergerak dan tanpa melakukan aktivitas apapun. Berarti beliau selama melakukan perjalanan selama 7 hari ditambah 40 hari, beliau tidak mengonsumsi sedikit pun makanan. Yang saya herankan, yang saya takjubkan di sini, saya yang selalu menemaninya, selalu menawarkan makanan itu, beliau tidak mau menerimanya. Jujur saja saya takut beliau itu terkena ataupun terjadi sesuatu hal yang tidak saya inginkan. Dan di suatu waktu, karena pertapaan beliau Matang. yang begitu mungkin matang, begitu masuk ke dalam jiwanya, membuatlah kerajaan ataupun penguasa di Gunung Sirih ini bergetar. Kerajaan ataupun penguasa di Gunung Sirih ini, yaitu Nyai Rantan Wilajeng, datang dan menghampiri beliau. Dan pada tepat di 40 hari, beliau pula menghentikan persemediannya. Nyai Rantan Wilajeng menanyakan, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Mengapa setelah kedatanganmu dan setelah dirimu melakukan sebuah pertapaan, istana saya bergetar? Itu mengganggu kenyamanan dari seluruh penghuni istana saya. Karena istana saya beradalah di inti bumi Gunung Sirih ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apakah kau menginginkan sesuatu dari apa yang kau lakukan itu? Itulah yang dikatakan oleh Nyai Rantan Wilajeng. Lalu beliau Demung
Atmojo berbicara. Oh, bercerita. Dia menceritakan keluh kesah apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Dia menceritakan bahwasanya saya sudah mendirikan sebuah kerajaan yang begitu bagus. Para rakyatnya sudah mau menerima saya dan ingin melantik saya menjadi seorang raja. Akan tetapi mengapa Tuhan itu tidak pernah memberi jalan yang lurus ketika saya akan dilantik menjadi seorang raja? Saya selalu diberikan sebuah cobaan. Cobaan demi cobaan itu datang menghampiri diri saya. Itulah yang diceritakan Gemung Atmojo terhadap Nyi Rantan Wilajeng. Lalu Nyi Rantan Wilajeng berkata kepada beliau Gemung Atmojo, seperti ini, karena dirimulah satu-satunya makhluk yang berhasil menggetarkan istana saya. Saya akan membantu mewujudkan dirimu untuk diangkat menjadi seorang raja, di mana seorang raja tentunya harus memiliki sebuah kedikdayaan, kekuatan, bahkan kecerdasan untuk melindungi rakyat-rakyatnya. Sebentar, saya potong terlebih dahulu daripada saya bertanya-tanya. Silakan. Apa yang membuat bergetar dari kerajaan yang ada di Gunung Suruh itu? Dari cerita Nyi Rantan Wilajeng sendiri, dia merasakan sebuah getaran yang sangat besar di dalam diri, di Demang Atmojo itu. Dan getaran itu karena beliau melakukan pertapaan selama 40 hari, menembuslah ke pusat inti bumi dari Gunung Sirih ini, sehingga menggetarkan istana dari Nyi Rantas Wilajeng. Berarti karena tirakatnya mungkin ya? Mungkin bisa saja seperti itu. Dari pertapaan yang begitu teliti, begitu kusunya beliau melakukan semedi, itu yang membuat istana dari Nyi Rantan Wilajeng itu bergetar. Lalu Nyi Rantan Wilajeng memberikan sesuatu hal yang saya rasa itu adalah hal yang begitu besar yang diberikan terhadap beliau Gemung Atmojo. Dia mengirimkan suatu energi besar terhadap badan dari Gemung Atmojo, sebuah kekuatan yang sangat hebat, sebuah perlindungan yang begitu dahsyat ke dalam tubuh Gemung Atmojo. Lalu berselang lama, setelah selesainya Nyi Rantan Wilajeng itu memberikan energi ataupun kekuatannya, menurunkan kekuatannya kepada beliau Gemung Atmojo. Gemung Atmojo tidak kuat menahan itu semuanya. Lalu beliau meninggal. Dan semua kekuatan tersimpan di dalam batu itu. Benar sekali. Tanya lagi boleh, Eyang? Silakan. Siapa sebenarnya Nyai Rantan Wilujeng itu? Nyi Rantan Wilujeng adalah penguasa sesungguhnya dari Gunung Sirih ini. Beliau memiliki kerajaan di inti bumi Gunung Sirih. Kerajaan beliau tidaklah
berada di luar ataupun bisa dilihat oleh bangsa lainnya. Berarti batu itu kekuatan yang seharusnya turun ke badan, karena badan yang sudah lemas tirakat selama 40 hari 40 malam justru tidak kuat, dan kekuatannya diturunkan langsung menuju ke batu itu. Dan semua makhluk yang ada di sini pada ketakutan seperti itu. Benar sekali. Makhluk-makhluk yang melihat itu semuanya berbondong-bondong. Karena keluarnya Nyi Rantang Wilajeng itu sangat diidam-idamkan oleh banyak sekali makhluk. Banyak sekali makhluk yang ingin bertatap muka, berbicara, bahkan bersalaman dengan beliau. Berarti itu sangat hebat berarti si Nyai Rantang Wilajeng itu ya. Benar sekali. Lalu karena banyak sekali makhluk yang mengetahui bahwasanya batu itu dituruni sebuah kekuatan secara langsung dari Nyi Rantang Wilajeng. Banyak sekali mereka yang menginginkan batu itu. Berbondong-bondonglah banyak makhluk yang memperebutkan batu itu, akan tetapi setiap makhluk yang memiliki hati busuk, setiap makhluk yang memiliki tujuan lain, mereka tidak akan bisa mendekati batu itu. Bahkan mereka tidak akan pernah bisa menyentuhnya sedikit pun jika memang ada makhluk yang memiliki hati dan tujuan buruk di dalam situ. Sekarang saya sudah paham cerita yang sebenarnya. Berarti batu itu bisa dikatakan sebagai pengganti raga dari si calon tuan raja itu ya, yang tidak kuat. Dan kebetulan sekali pada kejadian itu daerah di bawah Gunung Sirih sedang mengalami sebuah wabah yang besar. Banyak yang mengkaitkan. Dan dengan munculnya cahaya yang bersamaan dengan meninggalnya Demung Atmojo, wabah itu ikutlah sirna dan hilang. Dikira sama warga itu adalah sumber masalah ya. Benar sekali. Jujur saja, saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang-orang yang mungkin sembarangan. Saya tidak tahu kenapa saya begitu mudahnya untuk menceritakan ini kepada kalian. Serasa mulut ini berbicara sendiri. Alhamdulillah, mungkin rezeki bagi kami di pagi hari ini. Amin, amin. Mungkin saja ini sudah ditakdirkan bahwasanya harus ada manusia turunan-keturunan di lain sisi nanti untuk mengetahui secara sesungguhnya dari batu ini. Dan kalau boleh diizinkan, apakah saya boleh melihatnya secara langsung ke sana? Silakan, siapa saja boleh melihat batu Selokusumo itu. Oh, namanya batu Selokusumo. Benar. Loh, bukan Memangnya yang kau ketahui batu apa? Batu dari neraka Condro Dimuko. itu di buku yang Batu Selokusumo sebenarnya saya sendiri yang menamai batu itu dan meminta izin secara langsung terhadap Nyai penguasa dari Bukit Sirih ini. Ya seperti itu mungkin nanti banyak pertanyaan ketika saya sudah di hadapan batu, nggih. Boleh ya? Sebenarnya tidak ada yang menghalangi siapapun. Mereka yang ingin datang melihat batu itu, mereka yang ingin menyentuh batu itu, tidak ada satupun yang menghalanginya. Di sini saya hanya
menjaga, merawat, dan karena ini adalah sebuah pengabdian saya terhadap beliau, Demu Atmojo. Iya, siap. Mungkin nanti akan saya tanyakan ketika sudah ada di depan batu itu, guys. Yang Baiklah, silakan. matur nuwun yang atas informasinya. Apakah sudah cukup? Jika nanti banyak pertanyaan nanti saya tanyakan di depan batu itu. Silakan jika ingin menuju ke depan dan ingin melihat secara langsung batu itu. Matur nuwun yang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman ya, kurang lebih ceritanya seperti itu, dimana ada intinya seperti ini. Ada seorang raja yang akan dikaruniai sebuah kekuatan hebat dari penguasa gunung itu sendiri yang bernama Nyai Rantan Wilujeng. Nyai Rantan Wilujeng. Wilajeng. Ya. Nyai Rantan Wilajeng yang seharusnya itu diterima di badan karena sedang tirakat atau melakukan sebuah pertapaan, badannya mungkin lemas, harusnya masuk ke badan malah badannya nggak kuat dan akhirnya meninggal dunia. Bukannya kekuatan itu diambil atau menghilang, tapi malah justru turun kepada batu yang sedang didudukinya untuk bertapa. Wah, fenomena. Itu loh yang dikaitkan dengan wabah itu, berarti tadi kan muncul bersamaan apa? Cahaya terus penyakitnya bidang, akhirnya dikaitkan gitu. Ya, intinya namanya mulut ke mulut sih ya San, yo. Iya kok. Sekarang dari sini A bisa sampai sana. Nah, 10 ya mau nyebrang loh sampai ke 10 loh. Sampai ke angka keluar loh. takem biasanya wong kayak gue Baik teman-teman, jika penasaran kita akan naik gunung terlebih dahulu menuju Gunung Suruh, lumayan tinggi. Nanti sampai sana saya videokan batunya kalau memang nampak. Jom. lah keren lah. Nah, ya ayo gue bakal dia tahu mau ini bah Bener sih gue. harusnya iya apa sih Jadi kudu babin gitu ku. Kemarin sih Banget. kayaknya seperti itu loh. Oh iya, yang penting permisi bismillahirrahmanirrahim. Buat video omongan embok. Ora kabeh wong. Kita semua mah Duk, arep mah. Kita mendak hatinya mas. rasanya bisa Wong ala. mau sama apa Mbok mental kok. jangan jeblok lah Wong suci. Suci dabu. Ya. Baik teman-teman, jadi kita berdiri di sini, sekalipun apa namanya nggak tahu apa-apa ya, itu merasakan seperti kayak anak es batu gitu ya. Iya. Apakah gitu? Ambakannya tawa. Dan merinding juga kok, Pak. Padahal itu hanya batu. Terasa kayak nggak ngerokok 1 tahun ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah wujud dari batu Salokusuma. Ya. Sok tahu, Mbak. Ini memang sudah dikaini sama siapa ini? Sampai saat ini dari keturunan anak tersisa dan bahkan cucu-cucunya sampai saat ini yang masihlah merawat. Makanya segar. Benar sekali. Maka mungkin mereka tidak mengetahui bahwasanya ada makhluk yang datang, ada manusia yang datang ke sini bahkan menyentuh batu ini. Mereka di sana yang awam dengan hal ini mungkin tidak mengetahui hal itu. Apakah saya boleh melihatnya, yang? Silakan, siapa saja boleh melihatnya.
Jujur saya kepikiran bahwasanya apakah dirimu ini itu mengandung satu darah dengan beliau. Karena saya lihat dirimu itu dengan mudahnya mendekati batu itu, dengan mudahnya menyentuh batu itu. Apakah dirimu ini ada kaitannya? Tidak ada. Cuma nggak tahu ini, kebetulan saja mungkin Kang. Saya merasakan ada yang bisa berkomunikasi yang Benar sekali. Mereka yang memiliki kelebihan, bahkan saya, jika ingin berkomunikasi, saya pun menyentuh batu itu dan melakukan seperti sebuah ritual, tapi bukan untuk menyembah. Saya hanya ingin menyalurkan apa perasaan yang sedang saya rasakan, ingin saya curahkan. Berarti bisa berkomunikasi langsung dengan yang memberikan kekuatan, yaitu Nyai Rantan Wilajeng, ya, dengan cara melakukan sebuah ritual pertapaan atau mungkin bisa dikatakan Semedi. itu sebuah semedi ataupun pertapaan. meditasi. Benar sekali. Jika memang diizinkan, saya ingin melakukan hal itu, yang Tapi mohon maaf manusia, jika kalian ingin melakukan hal itu, kalian harus melakukannya di pertengahan malam. Jika di pagi hari ataupun di siang hari, itu tidak akan bisa kau berbicara secara jelas dan langsung dengan Rantan Wilajeng. Mungkin di sananya lagi istirahat atau gimana? Saya tidak mengetahui Sok mengenai tahun terus. ya, jika memang seperti itu, mungkin nanti malam saya akan kembali lagi ke sini saja, yang baiklah. Jika memang benar kalian ingin melakukan hal itu, saya minta alangkah baiknya bersihkanlah terlebih dahulu badan kalian. siap yang Lakukanlah puasa sehari ataupun ritual untuk membersihkan tubuh kalian. Bilangnya Matur sembah nuwun yang sudah menjelaskan, mengantarkan, serta memberikan izin kepada kita untuk mengenal lebih dekat dengan yang dinama Batu Selo Kusumo ini. betul. Baiklah, Kami sangat senang ini yang jika ingin masih melihatnya silakan lanjutkan saja. Yang terpenting saling menjaga, janganlah merusak. boleh memegang sedikit ya. Silakan. Ini megang-megang sedikit, gimana megangnya? Ndulit. Penasaran. Memantau kalian dari atas. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu Mas. Tapi kan tadi di malam. Tapi sayangnya malam hari. Mungkin kita akan datang lagi, ulangi ketika malam hari. Baik teman-teman. Ini sangat menarik ya teman-teman. Ini informasinya ini tembus langsung ke inti bumi dari kerajaan Rantan Wilajeng. Rantan Wilajeng di Ini penting ini jika Gunung Siruh. dikasih langsung, Apa sih ya? tapi bisa dilakukan itu ketika malam hari. Nah, mungkin nanti malam kita akan balik lagi ke sini teman-teman untuk melakukan sebuah pembicaraan langsung dengan beliau. Karena ini sudah siang, yang penting kita sudah tahu dan sudah mendapatkan izin dari sang kuncinya. Nanti jam tengah malam ya namanya. Jadi berangkat tengah malam kesini lagi. Ya. Kayak tangan aja. 3 jam Lundung, Bok. 3, 4. Terus kita putar kanan Pak ya. Jam 9. Ini saling akses. 11, 12. Soal anu lokasi bis baru wis oleh Jam 8 berangkat aja. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kita akan kembali lagi menuju ke sini ketika nanti malam. Semoga kita mendapatkan informasi lebih serta bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari hutan Pengar Parep.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam om. Swastiastu. Tim kasih lah kamu mundur. Boleh kayak Blendos gue. Iya. Enak. yang paling bener ini Gusti Allah. Yang paling bener ini. Swear. Jangan kayak gitu kamu. Apa sih? Ditembak nomor 2 nanti kamu. Swear. Sama itu. Bisa yuk. Saya Satu-satu mak pantai. Terima kasih.